Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari keenam subbab yang sudah dipelajari sebelumnya di Ma'rifatul Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, tunggu, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Al-Hijr ayat 28-29. Sebagai seorang manusia, seharusnya kita bisa lebih mengenal dengan baik diri kita sendiri. Maka dengan itu, kita bisa mengenal siapa pencipta kita dan utusannya. Dalam proses penciptaan manusia itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah sebagai jasad dan ruh untuk memberi kehidupan di dalamnya. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini, makhluk yang paling dimuliakan daripada makhluk lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki 3 unsur pembeda, yaitu hati, akal, dan jasad. Karena keistimewaannya itu, manusia pun diberi beban, sebuah amanah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, serta sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan memberlakukan setiap perintahnya yang sudah disampaikan melalui rasul-rasulnya. Dan manusia pun diberi kebebasan untuk memilih antara iman atau kufur. Selain 3 unsur pembeda itu, manusia pun diberi potensi lain, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 23, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati untuk digunakan sebaik mungkin, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam diri manusia pun terdapat ruh atau jiwa yang merupakan esensi dalam diri manusia, yang bersifat halus, dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan lain sebagainya. Jiwa manusia pun terbagi dalam 3 kategori, di mana ketika jiwa manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka jiwa yang seperti ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk selalu zikrullah, atau disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan apabila terjadi pada seorang muslim yang ruhnya tarik-menarik dengan hawa nafsunya, maka jadilah jiwanya an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu menyesali diri. Serta ada pula yang ruhnya dikendalikan oleh hawa nafsu, maka jiwa yang seperti ini memiliki kecenderungan yang kuat kepada syahwat. Nah, kondisi ini disebut an-nafsul amaratu bis-su'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah mengilhamkan kepada kita 2 jalan, yaitu kefasikan al-fujur dan ketakwaan at-taqwa. Artinya bahwa setiap orang diberi akal untuk menimbang serta diberikan kesanggupan untuk menerima ilham dan petunjuk. Semua orang pun diberitahu mana yang membawa celaka dan mana yang membawa pada keselamatan. Itulah tanda cinta Allah kepada hambanya. Bagi manusia yang memilih jalan takwa akan selalu melakukan tazkiyah, penyucian terhadap jiwanya, dan hendaknya dia selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia, seperti selalu bersyukur, penyabar, suka bertaubat,
dan lain sebagainya. Namun, beda halnya dengan orang yang memilih jalan fujur atau kefasikan, yang hanya akan membuatnya tersungkur dalam kesengsaraan serta membuat jiwanya menjadi kotor karena sifat-sifat tidak terpuji yang melekat di dalamnya, seperti tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, dan lain sebagainya. Mengingat tugas kita sebagai manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita mengerti tentang hakikat ibadah itu sendiri. Kita sebagai seorang hamba hampir sama definisinya seperti budak, yang dimana gerak langkahnya itu diatur atas dasar perintah dari tuannya. Begitulah kita seharusnya dalam bertingkah laku, harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Nah, hakikat ibadah itu sendiri yaitu momentum di mana kita dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal terkecil seperti diberikannya kita nafas dan lain sebagainya. Juga kita dapat merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam semesta ini. Dan sebagai seorang muslim, kita akan senantiasa melihat sisi positif dari setiap kejadian yang kita alami. Hakikat ibadah pun tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk merendah di hadapan Sang Maha Mulia, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala, karena tak dapat dipungkiri tanpa kehendaknya tiadalah daya dan upaya yang bisa kita lakukan. Menumbuhkan kecintaan terhadap syariat Islam, serta tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dan semua tujuan itu dilakukan dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta harapan semoga dengan segala keterbatasan yang kita miliki, semua ikhtiar yang insya Allah sudah kita maksimalkan, dengan itu ridho darinya bisa kita raih. Karena setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal, seperti selalu berbuat kebajikan akan mendapat pahala serta kebaikan-kebaikan lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, dan bahkan surga pun bisa menjadi jaminannya. Tetapi ketika kita senantiasa berbuat maksiat atau keburukan lainnya, azablah yang akan didapatkan, serta siksa di neraka yang akan menjadi balasannya. Maka dari itu, mari sama-sama berlomba dalam berbuat kebaikan, karena kelak semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.